Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, waktu terus berjalan, dan kemarin saya sampaikan dalam konten yang sebelumnya bahwa betapa waktu berjalan sangat-sangat cepat ya. 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam ya. Dan kita kali ini memang masih bicara tentang waktu ya. Ketika kita berulang tahun ya, dari kecil dulu kita ketika ulang tahun kalau dirayakan itu selalu menyanyi, tidak lupa untuk menyanyikan lagu yang legend ini ya. Panjang umurnya gitu kan. Jadi seolah-olah bahwa umur itu makin hari makin bertambah gitu kan. Itu memang secara hitungan betul usia kita, umur kita itu bertambah. Saya sekarang hitungannya adalah usia saya 58 tahun ya. Tapi mungkin banyak di antara kita yang lupa bahwa sesungguhnya umur kita nggak bertambah, tapi justru berkurang ya. Misalnya kayak saya sekarang 58 ya, kalau nanti Allah memberikan usia atau jatah hidup saya 60 tahun, maka sesungguhnya umur saya tinggal tersisa 2 tahun gitu. Artinya sudah berkurang 58 tahun, tinggal 2 tahun. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita bicarakan tentang esensi umur, esensi waktu ya. Ada 4 hal penting yang mesti kita petik dari bertambah ya, tergantung perspektifnya atau berkurangnya umur kita. Yang pertama, hal penting yang perlu kita ketahui adalah orientasi masa depan ya. Jadi sesungguhnya masa lalu kita itu yang membawa kita ke masa kini. Kita adalah produk masa lalu kita sekarang menjadi seperti sekarang ini. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ini sering dibaca oleh para khotib nih di mimbar Jumat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat maksudnya. Masa depan kita adalah akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, dari surat Al-Hasyr ini ayat 18 kita diajarkan oleh Allah untuk selalu pertama jelas bertakwa, dan kemudian setiap diri, setiap orang, setiap individu untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Ini masa lalu kita. Masa lalu kita itu apa yang kita perbuat demi masa depan ya. Kalau masa lalu kita sudah kita isi dengan hal-hal yang perkara-perkara yang baik, maka insya Allah masa depan kita dalam esensi agama adalah akhirat. Masa depan kita itu akhirat. Maka kita sudah punya bekal. Tapi kalau masa lalu kita kurang baik, kita sedikit beramal soleh, maka ingatlah masa depanmu. Tadi di awal saya sudah mengatakan sisa umur kita, karena umur kita sesungguhnya berkurang ya.
Maka ketika kita masih hidup, artinya mari kita perbaiki untuk bekal masa depan. Nah, ayat mulia ini menurut Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya ya merupakan dasar muhasabah ya. Muhasabah itu ya merenungkan, mengukur, menimbang diri sendiri ya. Seorang hamba yang seyogianya tidak pernah lepas dalam benaknya, dalam pikirannya ya, selalu bermuhasabah. Bila dia pernah berbuat kesalahan, hendaklah dia menyesalinya, kemudian bertekad tidak mengulanginya dan menutupinya dengan taubat serta perbuatan-perbuatan amal soleh yang lebih banyak ya. Dan jika dia melalaikan perintah Allah ya, hendaklah dia memohon pertolongan Allah agar segera dapat menyempurnakannya. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, kita harus yakin ya bahwa setiap perbuatan baik dan buruk kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ini keyakinan, keimanan yang harus menancap di hati kita ya. Karena setiap kebaikan dan keburukan itu akan dibalas atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, mendorong kita selalu mengisi kehidupan ini dengan amal kebaikan, amal soleh, gitu kan. Dan manfaat amal kebajikan yang kita kerjakan selama kita hidup, kelak di akhirat akan kembali kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita jahat, kita bangsat, kita korupsi, maka jangan lupa nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, jika kamu berbuat baik maka berarti kamu berbaik bagi dirimu sendiri. Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu pula, bagi dirimu sendiri pula. Nah, kemudian yang ketiga, esensi dari usia maupun waktu ini ya, menghargai waktu ya. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa memperhatikan waktu dengan 3 hal, yaitu pertama, meningkatkan iman. Ini yang selalu juga disampaikan oleh para khotib ya, meningkatkan iman, kemudian beramal soleh dan mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, surat Al-Asr ini ya sering kita baca ini ya, bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Asr itu, wal asr itu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian ya, kecuali orang-orang yang beriman ya, dan mengerjakan amal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran ya, dan nasihat supaya menetapi kesabaran ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, secara umum dalam ayat itu, ayat di atas ya, surat Al-Asr 3 ayat itu, Allah menyatakan bahwa setiap manusia sungguh dalam kerugian ya, kecuali yang memiliki 4 ciri. Yang pertama, iman kepada Allah ya. Iman tidak mungkin tanpa adanya ilmu, karena ilmu merupakan cabang dari iman. Iman tanpa ilmu tidak akan sempurna ya. Kita beriman itu ada landasannya ya, ada landasannya, keyakinan yang dilandasi dengan dalil ya. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Ini mencakup segala bentuk amal kebaikan, baik yang dohir maupun yang batin ya, berkaitan dengan hak Allah maupun hak hamba, wajib maupun sunnah. Yang ketiga, menasihati dengan kebenaran ya, berupa iman dan amal soleh ya. Kita terhadap sesama, terhadap sahabat, terhadap saudara, itu kewajibannya saling menasihati ya. Mereka juga mudah-mudahan juga bisa menasihati kita dalam kebenaran, dalam perkara-perkara yang benar. Dan kemudian sekaligus pada saat yang sama juga memerintahkan atau menasihati untuk berbuat kesabaran ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Menasihati tanpa kesabaran ya, agar menetapi kesabaran, maksud saya baik ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Kita taat kepada Allah itu kalau nggak sabar ada rasa bosan ya, ada rasa bosan, kok sholat terus, kok harus berbuat baik terus, itu kan harus sabar gitu. Begitu nggak sabar ya bisa terjerembab, melalaikan kebaikan-kebaikan, melalaikan ketaatan kepada Allah ya.
dan kemudian juga sabar dalam menghadapi takdir Allah. Ini yang paling berat ini. Ya, kita sering gerundel, kenapa saya kok begini, kenapa saya kok begitu, ya. Bahwa apa yang sudah terjadi pada diri kita itu merupakan takdir yang diberikan Allah, yang terbaik buat kita, maka kita harus bisa menerima. Ya. Nah, yang kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, adalah bergaya hidup hemat, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, sudah ada ancaman resesi besar, ya, memasuki tahun 2025. Ya, kita perlu menyiapkan diri. Islam mengajarkan ya, kita bergaya hidup hemat. Kita harus mampu membelanjakan harta kita dengan hemat, ya, dengan cara mengelola sebaik mungkin. Ada panduan dalam berhutang misalnya. Jangan sampai kita punya pinjaman, kita berhutang kepada pihak lain itu, ya, melebihi sepertiga dari kemampuan harta kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan sebulan 3 juta, ya, maksimal pinjaman kita adalah 1 juta. Ya. Jangan lebih dari 1 juta, itu nanti akan besar pasak daripada tiang. Ya. Ini kemudian Allah menyampaikan dalam surat Al-Furqan, ya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya ya yang moderat lah, yang tahu diri, ya. Jangan sampai tadi yang saya sampaikan besar pasak daripada tiang. Nah, teman-teman sekalian, dengan memperhatikan 4 hal tadi, ya. Yang pertama, kita orientasi ke masa depan, dan masa depan dalam Islam adalah akhirat, ya, jangan lupa. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa setiap perbuatan itu, baik ataupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, ya. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa menghargai waktu, apalagi ketika kita sadar bahwa usia kita sudah senja, maka sisa hidup kita tinggal sedikit. Waktu betul-betul menjadi penting untuk dihargai. Kemudian yang keempat, hidup hemat, sederhana, apa adanya. Ya. Itu teman-teman barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.